Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurniati. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya di sini sebagai pemateri sekaligus moderator. Nah, saya akan memaparkan materi saya mengenai sejarah Islam di Tanah Mandar. Simak videonya ya. Sejarah perkembangan Islam di Mandar. Sejarah perkembangan Islam di Tanah Mandar menurut beberapa sumber masuknya Islam di Tanah Mandar pada masa abad ke-16 dan abad ke-17. Kata Mandar mempunyai hubungan timbal balik dengan datangnya pengaruh baru, pengaruh budaya baru dan agama-agama baru, selain agama kepercayaan yang dimiliki oleh nenek moyang mereka sendiri. Adapun pengertian Mandar, kata Mandar memiliki 3 arti. Pertama, Mandar berasal dari konsep sifat Mandar yang berarti saling kuat menguatkan. Penyebutan itu dalam pengembangan berubah penyebutannya menjadi Mandar. Kedua, kata Mandar dalam penuturan orang Balanipa berarti sungai. Ketiga, Mandar berasal dari bahasa Arab Nadara Yanduru Nadra, yang dalam pengembangan kemudian terjadi perubahan artikulasi menjadi Mandar, yang berarti tempat incaran penduduknya. Nah, Mandar seperti halnya komunitas tradisional dan klasik lainnya yang juga mengalami kekaburan mata rantai sejarahnya. Kalau tidak kasar disebut sebagai keterputusan pintalan sejarah. Hal mana lebih diakibatkan oleh adanya kepercayaan bahwa kelahiran manusia pertama di Mandar lahir dan turun secara sporadis dari kayangan dan turun dari langit, seperti di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya Tumanurung yang konon katanya adalah manusia pertama di Mandar, lahir dari belahan bambu atau yang lebih dikenal dengan Towise di Talang, atau yang lahir dan meniti dari atas buih air laut yang dikenal dengan Tokombon di Bura, atau yang terbuat dari perut ikan yang dikenal dengan Todises di Tingalor. Adapun poin-poin yang saya jelaskan, yaitu pertama, awal masuknya Islam di Mandar berdasarkan hikayat dalam kisah kesejarahan awal masuknya Islam di Tanah Mandar, termuat dari banyak versi kalangan sejarawan nasional maupun sejarawan lokal Mandar sendiri. Kedua, awal masuknya Islam di Mandar secara formal pengembangan Islam di Mandar dan bermula di Balanipa. Ketiga, masuknya Islam di Mandar, perspektif sosial kultur Mandar dari berbagai kalangan sejarawan. Pada tahun 1600, Kerajaan Pasir dan Kutai telah menjadi daerah. Poin pertama yaitu awal masuknya Islam di Mandar berdasarkan hikayat. Dalam kisah kesejarahan awal masuknya Islam di Tanah Mandar termuat banyak versi dari kalangan sejarawan nasional maupun sejarawan lokal Mandar sendiri. Misalnya dari Dr. Andes Haji Mukhtar Hussein saat seminar sejarah Mandar di Tinambung pada tahun 1571. Seiring dengan perkembangan Islam tersebut di Tanah Mandar sejak permulaan abad ke-16 Masehi telah terdiri 14 kerajaan lokal yang terbagi atas 2 kelompok, yaitu Konfederasi Pitu Babana Binanga dan Pitu Uluna Salu. Arti dari kedua kelompok tersebut, Pitu Babana Binanga yaitu 7 kerajaan di muara sungai, sedangkan Pitu Uluna Salu yaitu 7 kerajaan di hulu sungai. Kelompok pertama terdiri atas Balanipa, Sendana, Majene, Tapalang, Pambuang, Pinuang, dan Mamuju. Sedangkan kelompok kedua terdiri atas kerajaan Tabulahan, Rantebulahan, Mambi, Bambang, Matanga, Arale, dan Tabang. Ke-14 kerajaan tersebut membentuk suatu konfederasi yang melahirkan ikatan sifat Mandar atau saling memperkuat
Masuknya agama Islam di Mandar tepat tahun 1617 Masehi dikala Rajang Balanipa keempat sedang mengatur pemerintahannya karena untuk kemakmuran dari kerajaan di Pitu Babana Binanga. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang ulama Syekh Yusuf di Goa yang diberikan gelar Tosalamaka, dan orang Mandar tetap meyakini nama Abdurrahim Kamaluddin lah yang menyebarkan Islam pertama di Mandar. Awal Islam datang di Binuang, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Binuang keempat yang bernama Sipajolangi, sekitar tahun 1610 Masehi. Tuan Tosalama bernama Abdurrahim Kamaluddin tetap menyebarkan agama Islam sampai ke kerajaan Balanipa atau wilayah Tinebung sekarang. Sebelah barat dari kerajaan Binuang, tempat Tosalama datang pertama kali di tanah Mandar. Penganut agama Islam pertama di Balanipa adalah Raja Balanipa sendiri, yaitu Daita Kanang Ipatta, dan diikuti oleh Raja Balanipa secara terus-menerus berselang 1 tahun kemudian. Syekh Abdurrahim Kamaluddin menyiarkan Islam di tanah Mandar. Tiba-tiba datanglah 2 orang yang tidak dikenali sebelum meminta menjadi murid dari Tuan Tosalama di Binuang. Ia berjanji akan membantu menyiarkan agama Islam di Mandar sampai meninggal. Kedua mubalik itu bernama Al-Maghribi dari Maroko, seorang syufi dan ahli kenegaraan. Mubalik kedua bernama Syekh Al-Ma'ruf. Ia seorang syufi dari ahli pertanian serta pembangunan. Ia sendiri berasal dari Samarkand dekat Bukhara, Rusia Selatan. Bagi masyarakat di sekitar Binuang, kedua mubalik itu digelar sebagai wali. Syekh Al-Ma'ruf diberi gelar yaitu Wali Losa, sedangkan Syekh Al-Maghribi digelari sebagai Wali Kita. Dan pengajur Islam ini lalu mendirikan masjid pertama di Binuang, atau sekarang Masjid Tua itu tinggal kerangka bangunannya saja sebagai bukti sejarahnya. Kedua, awal masuknya Islam di Mandar secara formal pengembangan Islam di Mandar yang bermula di Balanipa pada abad ke-17 melalui 2 jurusan. Jurusan pertama langsung ke Balanipa dan daerah sekitarnya yaitu Alu, Palili serta sebagian Banggai Majene dan Binuang. Pengajurnya adalah Syekh Abdurrahim Kamaluddin alias Tuan Tosalama di Binuang. Mula-mula ia mendirikan mukim sebagai tempat pendidikan atau pesantren yang mendirikan masjid pertama sekarang berada di Kapun Tengah-Tengah. Raja pertama yang memeluk Islam di sana adalah Daita Kanang Ipatang alias Daita Tomuane. Dengan masuknya Islam Daita Kanang Ipatta, maka seluruh masyarakat Balanipa sudah memeluk agama Islam. Sedangkan jalur kedua dari jurusan Kalimantan langsung ke Sendana dan Pamboang. Pengajur yang pertama ialah Ika Puang Jawa yang bernama Raden Mas Arya Suryo Dilogo. Lalu muncul Said Zakaria Al-Maghribi, yaitu raja pertama yang memeluk Islam di Pamboang adalah Maradia Pamboang yang bergelar Tomatindo Bokdi. Sedangkan di kerajaan Banggai pengajurnya ialah Syekh Abdul Manang alias Tuan di Salabose. Maradia Banggai yang menganut agama Islam ialah Tomatindo di Masigi bergelar Maradia Tondo.
Di Pitu Ulunasalu, pengajurnya ialah Tuan di Bulo-Bulo, Indo Kadanene. Yang pertama masuk Islam ialah Todi Lamung Salang. Dengan masuknya Indo Kadanene memeluk Islam, lalu diikuti pula oleh Indo Lembang, Tomakaka Mambi, dan Maradia Matanga. Sementara di Campalagiang atau Tomadio, pengajurnya ialah Tomatindo di Dara, dan penyebaran ialah Tuan di Tanase. Setelah Tuan Tosalamaka merasa sudah cukup pengembangan Islam di Mandar, lalu ia berpesan untuk memakamkan di Binuang di Pulau Tangga sampai saat ini, dan kuburan beliau selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Ketiga, masuknya Islam di Mandar. Perspektif sosial kultur Mandar dari berbagai kalangan sejarawan. Pada tahun 1600, sejarah Kerajaan Pasir dan Kutai telah menjadi daerah Islam. Seabad kemudian menyusul Kerajaan Berau dan Bulungan. Di Sulawesi, Raja Goa tahun 1603 masuk Islam. Selanjutnya, Raja Goa mengislamkan daerah-daerah di sekitarnya seperti Bone pada tahun 1606, Sopeng 1609, Bima 1626, Sumbawa 1626, dan Luwu Palopo Mandar Majene menjadi daerah Islam. Jauh abad sebelum Islam dikenal di Nusantara, utamanya pada zaman kerajaan di mana Islam belum sempat menyentuh mereka, serta Mandar hampir sama persis dengan kerajaan-kerajaan atau komunitas adat lainnya di Nusantara, juga ketika mereka belum mengenal adanya agama. Di Mandar, khususnya wilayah pedalaman atau pegunungan, Pitu Ulunasalu telah mengenal sebuah kepercayaan sebelum Islam banyak dianut. Religi budaya yang dikenal ketika itu adalah adat Mapurondo yang diterjemahkan sebagai berpegang pada falsafat pemali apa Randana Sarmang Sahuddin pada tahun 2004. Sedangkan untuk wilayah persekutuan Pitu Baba dan Binanga sendiri, religi budaya hanya dapat ditemui pada peninggalannya yang berupa ritual dan upacara-upacara adat yang tampaknya bisa dijadikan patokan bahwa ia bersumber dari religi budaya dan kepercayaan masa lalunya, seperti tradisi Mapasoro atau melarungkan sesaji di sungai, atau matulak bala, atau menyiapkan sesaji untuk menolak musibah, dan lain sebagainya, yang diyakini akan membawa manfaat kepada masyarakat yang melakukannya. Dari sinilah jelas tampak betapa simbol-simbol budaya itu berangkat dari religi budaya, yang untuk itu tidak dikenal dengan Islam. Sementara khusus untuk agama resmi seperti Islam misalnya, sebahagian pandangan menyebutkan pertama dikenal oleh masyarakat Mandar pada abad ke-16 Masehi. Saat itu berawal dari adanya para pedagang dari wilayah seberang dan kemana. Utamanya daerah yang berada di pesisiran. Konon ketika itu Daita Tomuane Maradia yang memerintah di Balanipa didatangi oleh Abdurrahim Kamaluddin, seorang pembawa siar Islam dari Goa yang kemudian dikenal sebagai sebutan Tuatta Yusuf alias Tuatta di Binua, sebab terakhir ia berdiam dan lalu meninggal dan dimakamkan di Binuang. Menurut sejarah Tuatta di Binuang, inilah kemudian yang mulai pertama pengajur
yang mengajurkan dan mengerjakan Islam dengan pendekatan populis, yakni di tingkat masyarakat paling bawah, yaitu grassroots. Adanya metode yang ia gunakan adalah mendirikan pusat-pusat pengkajian dan pengajian keislaman seperti pesantren. Pesantren yang paling pertama ia bangun adalah di daerah Tanga-Tanga, salah satu daerah yang berada di bawah kendali wilayah Maradia Balanipa, dan di tengah-tengah itu pula oleh Tuatta di Binuang. Kemudian mendirikan masjid pertama di Mandar. Hal ini kemudian ditandai dengan simbol yang dikenal sebagai Moking Patapulo di wilayah tersebut, yang diterjemahkan kurang lebih berarti 40 orang santri. Sebagai santri yang bermula pertama diasuh pesantren tersebut sepeninggalan Tuatta di Binuang, inilah kemudian secara pelan namun pasti penganut agama Islam di Balanipa kian bertambah masif hingga di wilayah Alu, Palili, Binuang, dan sebagian Banggai. Lalu masih pada abad yang sama di Pambuan juga didatangi oleh dua pengajur Islam dari Jawa yang bernama Raden Suryo Dilogo dan Syekh Zakaria yang berasal dari Maghrib di daratan Afrika Utara. Berawal dari situlah kemudian Islam mula pertama dikenal di Pambuang dan kemudian diikuti oleh Maradia Pambuang yang lalu bergelar Tomatindo di Agamanna, yang kalau diterjemahkan kurang lebih berarti orang yang meninggal ketika ia telah menganut agamanya, yakni Islam, layaknya sebuah seruan kerajaan. Saat Maradia Pambuan tersebut memeluk Islam, maka berbondong-bondong pula lah kemudian masyarakat memeluk agama yang dianut oleh sang Maradia. Lalu pada abad ke-17 di Salabose, Banggai, juga Maradia di Tondo juga didatangi oleh Syekh Abdul Manang yang digelar sebagai Tosalama di salah seorang pengajur Islam yang kemudian diamini oleh para petinggi kerajaan di Banggai kala itu, bahwa Abdurrahim Kamaluddinlah yang mula pertama kali membawa syair Islam ke Mandar. Saat ia mula pertama merapat di bibir pantai Tamangale dan Kanek Cunang atau Maradia Palislah yang mula pertama memeluk Islam, lalu diikuti oleh Raja Balanipa keempat, Daita Tomuane alias Kakana Ipatang. Pada tahun 1608, seluruh daerah Mandar telah memeluk agama Islam, bahwa yang pertama memeluk agama Islam di Banggai adalah Sukilan, yang kuburannya dapat ditemukan di Masjid Raya Majene kini, bahwa untuk menapak jejak langkah pertama siar Islam di Mandar juga dapat memilik surat yang dari Makkah pada 1 Muharram 1402 Hijriah, yang kalau tidak ditukil di dalamnya menyebutkan tentang kehadiran seorang Asyid Al-Alidi yang bergelar Guru Gade yang berasal dari keturunan Malik Ibrahim. Surat ini diperkuat dengan kuburannya yang hingga kini juga masih dapat dikunjungi di desa Gabanan, dan hingga kini masyarakat masih juga ramai mengunjungi kuburan yang dianggap keramat tersebut. Belum lagi sampai saat ini silsilah keturunan Guru Gade yang juga masih berlanjut, seperti dikenal dengan Haji Muhammad Nuh, yang tidak lain adalah cucu dari Guru Gade yang pada saat abad ke-18, menurut orang yang pertama yang memperkenalkan pola pendidikan pesantren di desa Pambusuan dan Campalagian. Sementara itu,
Penyebaran Islam di Mamuju, Sendana, Pambuang, dan Tapalang mula pertama diperkenalkan oleh Syekh Cakaria dan Kapuan Jawa alias Raden Mas Suryo Adilogo yang tidak lain dengan murid dari Sunan Bonang yang datang dari Kalimantan menyebarkan siar Islam, lalu lanjut ke Pulau Sulawesi dan meratap pertama kali di Mamuju. Adapun beberapa bidang masuk Islam di Mandar. Bidang pertama yaitu bidang pendidikan. Setelah data temuan yang memeluk Islam, terjadilah perubahan di bidang kehidupan masyarakat seperti bidang pendidikan. Dikumpulkan sejumlah 44 orang mungkin pemuda remaja dididik menjadi kader-kader Islam oleh Raja Balamipah. Ditetapkan satu keputusan kerajaan yang berbunyi sebagai berikut. Adapun mukim itu tak tertimpa panas terik matahari, tak terhembus tiupan angin, tak akan dibebani tugas-tugas dan pikulan yang berat, dan tak akan dijadikan hamba sahaya. Dan apabila negara dalam keadaan panas ke timur atau ke barat, mereka tak akan pecah atau tak boleh diganggu. Kedua, di bidang pemerintahan. Struktur pemerintahan telah mengalami pula perubahan, yaitu dengan menetapkan seorang kali atau kadi sebagai Maradian Nasara. Diadakanlah pertandingan membaca Al-Quran, yaitu siapa yang dapat menguasai Al-Quran dalam tempo 1 bulan, itulah juara pertama, dan itulah yang menjadi kali Balanipah pertama. Yang berhasil adalah orang keturunan bangsawan yang bernama I Tamerus alias Isinyalala. Ketiga, bidang kesenian. Jika sebelum datangnya Islam, maka upacara tari-tarian dikenal dengan kerajaan berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa. Dengan datangnya Islam, maka seni dari tari hanya berfungsi sebagai bagian dari adat saja. Tapi bagi orang yang telah menamatkan Al-Quran, dikenal dengan adanya upacara diarak keliling kampung dengan menaiki sayang patudu, atau dikenal dengan kuda yang pintar menari sambil diikuti irama rebana. Lalu di kanan kirinya kaum muda remaja memperlihatkan kebolehannya berkalin dada atau bersyair. Keempat, masalah perkawinan. Sampai pada saat ini, di dalam perkawinan masih terdapat pengaruh ajaran Islam suka ditumbangkan. Sekalipun di sana sini masih terdapat sebahagian cara-cara yang tidak rasional dari pengaruh animisme dan Hindu. Yang menonjol adanya pengaruh Islam ialah adanya khutbah atau pinangan sebelum nikah, mangino atau bermain-main, dan berkejar-kejaran sesudah akad nikah. Ini pernah dilakukan Nabi dengan Zainab. Penggunaan riyal adalah uang Saudi sekarang di dalam mahar. Dan yang bertanggung jawab sesudah nikah adalah kaum laki-laki. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya laki-laki adalah bertanggung jawab terhadap kaum wanita. Syarat-syarat calon suami adalah tamat topa mengaji, atau yang biasa disebut dengan harus tamat mengaji. Kelima, masalah selamatan. Hingga saat ini selamatan masih dilakukan dengan baik oleh masyarakat Mandar. Pesta atau selamatan yang dibenarkan Islam ada 7, yaitu perkawinan, penyunatan, akikah, pindah rumah, bepergian, setelah kembali dari bepergian, dan tasyakur nikmat. Keenam, masalah pakaian. Pakaian wanita yang terdiri dari baju pokok atau pasangan semacam baju bodo masih terasa adanya pengaruh Islam, yaitu bila melihat baju bodo yang sangat tipis dipakai oleh gadis-gadis remaja dari daerah Bugis atau Makassar. Ternyata di daerah Mandar, gadis-gadis yang belum berani merubah dari ukuran tebal menjadi tipis ini perlu dipertahankan, sebab di samping budaya turun-temurun yang mendarah daging,
Semangat ini pun dijiwai oleh agama yang banyak dianut oleh masyarakat, yaitu Islam. Nah, sekian dari saya. Itulah yang sempat saya dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.